Oke, udah selesai? Ya, berikutnya adalah bunyi juga mengalami yang namanya pemantulan. Nah, akibat pemantulan, bunyi akan mengalami yang namanya gaung atau kerdang dan juga yang namanya gema. Nah, gaung atau kerdang adalah ketika bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Contoh adalah kalau kita teriakan gaung sebagai bunyi asli, maka bunyi pantulnya akan mulai seperti ini. Jadi kalau kita teriak gaung, kira seperti itu. Itu kalau dia gaung. Kalau dia gema, dia bunyi pantulnya terdengar setelah bunyi asli selesai. Setelah bunyi asli. Contohnya adalah kalau kita bilang dia adalah gema, maka bunyi pantulnya akan juga berbunyi gema. Gema. Seperti ini. Paham? Adapun kegunaan atau pemanfaatan pemantulan bunyi antara lain adalah menentukan cepat lambat bunyi di udara. Yang kedua adalah mendeteksi lapisan logam atau lapisan cacat pada suatu logam. Yang ketiga adalah menentukan lapisan batuan yang mengandung minyak dan gas bumi. Yang keempat, USG. Tahu kan USG? Ya, untuk melihat janin. Keadaan melihat janin atau melihat keadaan janin pada ibu-ibu yang sedang hamil. Yang kelima adalah mengukur kedalaman samudra. Nah, untuk mengukur kedalaman samudra ini sebenarnya gampang nih. Itu adalah hanya menggunakan kecepatan rambat bunyi di udara adalah jarak yang ditempuh 2 kali jarak yang ditempuh dibagi dengan waktunya. Kan ya. Untuk soalnya, ya, ini soalnya. Ada 2 soal ya. Kita coba soal pertama. Oke, sebuah kapal menembakkan bunyi ultrasonik ke dalam laut. Bunyi pantul tersebut terekam setelah 4 detik. Artinya, kalau kita gambarkan di sini permukaan air laut, misalkan di sini adalah sebuah kapal. Ceritanya kapal. Lalu dia menembakkan bunyi ke bawah. Lalu di sini permukaan. Maka bunyinya kan bukan dari atas turun ke bawah, balik lagi deh. Itu membutuhkan waktu selama 4 detik. Ya. Berarti sekali jalan berapa deh? Iya, jalan 2 detik. Lalu jika cepat lambat bunyi di air laut adalah 1500 meter per detik, berarti bunyi ini bergerak ke bawah dengan kecepatan 1500 meter per detik. Berarti kedalamannya berapa gitu ya? Ya, maka kalau berdasarkan tersebut, yang namanya cepat lambat adalah 2 kali jarak dibagi sama waktu. Nah, 2 kali jarak ini adalah dia dari ke atas, dari kapal turun ke dasar, balik lagi. Jadi berarti kan 2 kali jarak. Sementara waktu yang dipakai adalah waktu total, waktu pulang pergi. Berarti
berarti 2 kali jarak sama dengan V dikali T. Berarti 2 kali jarak sama dengan 1500 dikali 4. Sudah? Nah, 1500 dikali 4 itu kan 6000. Jadi 2 kali S adalah 6000. Kalau bolak-balik dia 6000, maka sekali jalan berapa deh? Iya betul. Sekali jalan dia cuma 3000 meter. Berarti kedalaman laut tersebut adalah 3000 meter. Paham? Pause video sebentar. Kita ulang ulang ya. Oke, udah kerjain soal nomor 1. Sekarang kita coba soal nomor 2. Tapi sekarang kita menggunakan konsep pemahaman ya deh. Cara mirip yang sebelumnya, tapi ini jauh lebih sederhana. Misalkan gini, sebuah kapal menembakkan bunyi ultrasonik ke dalam laut dan terekam bunyi pantul setelah 6 detik. Berarti dia dari permukaan dari kapal deh turun ke bawah, balik lagi. Ini waktunya totalnya 6 detik. Waktu total adalah 6 detik. Berarti kalau waktu turunnya 3 detik. Waktu naiknya juga 3 detik. Sudah paham? Nah, dia kan bergerak turun ke bawah dengan kecepatan rambat bunyi di air adalah 1200. Berarti kecepatannya adalah 1200 meter per detik. Arti kecepatan 1200 meter per detik adalah setiap 1 detik itu menempuh jarak 1200. Kalau 1 detiknya 1200, berarti 3 detiknya berapa? Iya betul. 3 detiknya adalah 3600 meter. Betul. Gampang kan? Artinya kita ubah ke dalam sekali jalannya berapa detik. Gitu ya. Berarti kan sama aja kayak S sama dengan V kali T, yaitu 1200 dikali 3. Berarti 3600 meter. Sampai sini paham? Oke, kalau gitu kamu pause videonya, kamu kerjakan ulang ya deh. Silakan. Sudah? Oke, berikutnya adalah peristiwa resonansi. Resonansi adalah ikut bergetarnya suatu benda karena pengaruh benda lain. Jadi misalkan ada sebuah benda, ada sebuah sumber bunyi itu sedang bergetar, lalu didekatkan ke sebuah benda yang lain. Maka benda yang lain ini juga bisa ikut bergetar jika frekuensi benda sama dengan frekuensi si sumber dan akan menghasilkan bunyi yang lebih kencang atau frekuensi yang lebih tinggi. Oke? Paham? Catat dulu ya. Oke, berikutnya adalah peristiwa efek Doppler. Peristiwa efek Doppler adalah berubahnya frekuensi yang didengar oleh seseorang atau penerima karena pengaruh gerakan si sumber atau si pendengar itu sendiri. Contohnya kira-kira seperti ini. Sudah? Ya, jika ada sebuah, misalkan deh ada sebuah mobil sirine, misalkan
Misalkan ada sebuah mobil yang mengeluarkan sirine, misalkan mobil apa deh, ambulannya atau mobil yang besar lainnya gitu kan ya. Mobil ini kan dia mengeluarkan bunyi. Dia bergerak mendekati seseorang yang sedang bergerak di pinggir jalan. Maka orang ini akan mendengar suara bunyi sirenenya semakin lama semakin kencang. Pernah dengar kan? Iya. Lalu setelah mobil bersirine pergi menjauh, maka orang tersebut akan mendengar semakin lama semakin pelan. Pernah kan kayak gini? Iya. Itu kalau kita anggap ada orangnya diam. Sekarang bagaimana kalau orangnya juga bergerak mendekati si mobil? Betul. Semakin lama bunyi yang didengar atau frekuensi diterima oleh si orang tersebut semakin tinggi, semakin kencang. Ya, itu adalah peristiwa efek Doppler, yaitu berubahnya frekuensi bunyi yang diterima oleh seseorang karena pengaruh gerakan si sumber ataupun si pendengar tersebut. Oke, sekarang coba kita cek. Kalau seumpama mobil bersirine yang mendekati kita, maka kita akan mendengarnya semakin lama semakin kencang, betul. Kalau mobilnya sudah menjauh, maka semakin lama semakin pelan. Kalau kita yang mendekati mobil bersirine, ya semakin kencang. Kalau kita menjauhinya, semakin pelan. Maka di sini bisa kakak tuliskan bahwa jika sumber bunyi mendekat, terdengar lebih kencang. Tapi kalau sumber bunyinya menjauh, lebih pelan. Jika pendengar yang mendekat itu lebih kencang. Jika pendengar menjauh lebih pelan. Oke? Paham? Silakan catat di bukumu dan ulang-ulang, lalu diresapi dan dirasakan. Karena materi bunyi adalah materi yang sederhana, karena setiap hari kita mengalaminya. Oke? Sampai sini video kali ini telah menjelaskan materi bunyi. Jangan lupa like and share dan juga subscribe link kita ya. Oke? Sampai jumpa deh. Semangat!